Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang begitu indah ini. Kita berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dibacakan. Terlebih-lebih lagi kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi, karena ini alhamdulillah adalah pertama kalinya bagi saya tampil atau duduk di hadapan saudara-saudara sekalian, yang dimana pertemuan ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita dengar pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kajian ini, mungkin saya di sini ada baru melihat beberapa teman-teman yang sebelumnya saya tidak pernah bertemu, maka saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena dalam pepatah dikatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Maka pertama-tama, nama saya adalah Muhammad Al-Hizam. Saya dari Indonesia, berasal dari Lombok. Mungkin ada yang dari Lombok di sini? Tidak ada yang dari Lombok? Saya dari Lombok, ya. Kemudian saya sudah tinggal di sini kurang lebih 4 tahun, alhamdulillah. Merupakan kebahagiaan bagi saya melihat teman-teman dari Murdoch University bisa gabung dengan teman-teman dari Kertin. Mudah-mudahan kerjasama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan ini terus berlanjut, ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam takwa, jangan justru saling tolong-menolong dalam hal permusuhan dan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan juga nanti ke depannya bisa kita bergabung juga dengan teman-teman student yang dari kampus-kampus yang lainnya. Karena kita bersama-sama di sini semua adalah seorang yang sedang safar. Kita sedang safar untuk menuntut ilmu. Ya, saya juga masih menjadi penuntut ilmu sampai saat ini, ya. Teman-teman di sini menuntut ilmu jauh-jauh meninggalkan sanak famili dari Indonesia untuk tinggal di sini belajar. Maka disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i bahwasanya orang yang keluar bersafar menuntut ilmu, maka keluarnya dia meninggalkan kampung halamannya, insya Allah Allah akan berikan orang-orang yang bisa menghibur dan menggantikan orang-orang yang telah ditinggalkan olehnya di rumahnya. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Pergilah kalian safar karena kalian akan mendapatkan pengganti atau orang yang bisa menghibur kalian, bisa menyenangkan kalian, bisa menemani kalian selama kalian safar, ya. Dan ini adalah bentuk kita saling menghibur, saling menemani dengan kita berkumpul bersama-sama sebagai masyarakat atau student Indonesia yang berada di Perth, Western Australia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, amin. Langsung saja, ya, tidak perlu saya perpanjang lagi. Maka pertemuan kita kali ini akan membahas sebuah topik atau tema yang kita sedang berada di hadapannya. Kita kurang lebih tinggal hitungan beberapa hari lagi, tidak sampai sebulan lagi, insya Allah sudah akan memasuki bulan Ramadan.
di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilih apa yang Ia kehendaki. Allah menciptakan manusia dan para malaikat. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan waktu. Allah menciptakan tempat-tempat. Dari manusia, dari tempat-tempat dan dari waktu-waktu ini Allah pilih satu dari yang lainnya itu lebih baik dan lebih afdol daripada yang lainnya. Allah ciptakan Mekah dan Madinah lebih afdol daripada tanah-tanah yang lainnya. Ya, lebih afdol daripada Tanah Abang misalnya. Lebih afdol daripada Bogor misalnya, Dago di Bandung misalnya, lebih afdal Mekah dan Madinah. Begitu juga Allah ciptakan waktu di mana bulan Ramadan ini Allah jadikan sangat spesial. Sehingga kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini harus memiliki persiapan yang tidak biasa. Kita harus memiliki persiapan yang apa istilah anak zaman sekarang disebut itu, yang di luar dari biasa itu. Yang sesuatu hal yang tidak biasa. Hah? Yang sudah yang mainstream, yang tidak mainstream lagi, gitu. Jadi anti mainstream, anti mainstream. Jadi kita membuat persiapan yang anti mainstream, persiapan yang harus lebih, karena yang akan datang kepada kita ini sesuatu yang sangat spesial. Bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan orang yang keluar dari bulan Ramadan, atau tujuan bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sehingga ketika masuki bulan Ramadan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menuntut ilmu. Bukan justru bulan Ramadan malah menjadi ajang bagi kita untuk bermaksiat misalnya, waliyadzubillah. Jangan sampai bulan Ramadan justru menjadi tempat kita ajang untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah minta sama Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah selesai bulan Ramadan, mereka terus berdoa. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amalan kami selama di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami selama di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita untuk memberikan ketenangan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, maka kita perlu persiapan. Kita perlu preparation, ya, kita perlu persiapan. Sebagaimana orang yang mau menghadapi ujian. Bapak-bapak, teman-teman, ya, saudara-saudaraku, kalau misalnya di kuliah saya di sini masih ada ujian apa enggak? Masih ya? Ada masih ujian ya? Ngisi-ngisi ABC gitu, masih ada? Udah capek gitu, cuma mungkin masih ada ujian. Masih ada ujian. Nah, orang yang mau menghadapi ujian di kampusnya, entah itu S1, S2, S3, dia persiapan belajar apa enggak? Belajar dong. Enggak mungkin terus kemudian dia dengan santainya besok harinya ujian, kemudian dia langsung ujian, maka yang terjadi adalah dia gagal, tidak lulus. Itu dia problemnya. Nah, kebanyakan dari kita gagal di bulan Ramadan karena nggak punya persiapan. Kita menghadapi bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, ya sudah. Bulan Ramadan sama seperti bulan Muharram, sama seperti bulan Safar, sama seperti bulan Rajab, sama seperti bulan Dzulqa'dah, sama seperti bulan Rabiul Awal dan lainnya, sehingga tidak ada persiapan yang spesial. Ini yang membuat kita gagal. Padahal kalau kita lihat tadi sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum puasa saja mereka sudah berdoa. Berdoa, apakah mereka hanya berdoa? Tidak. Doa itu salah satu usaha mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Persiapan yang lainnya banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Sebelum bulan Ramadan, bulan apa Bapak Ibu sekalian? Bulan apa? Sya'ban. Rasulullah kalau kita lihat garis sejarah hidupnya, dari 12 bulan yang Allah turunkan, selain bulan Ramadan, berarti ada sisa berapa bulan lagi? Ada 11 bulan. Dari 11 bulan yang tersisa, itu Rasulullah kalau dihitung puasanya paling banyak jumlah harinya itu di bulan apa? Di bulan apa? Sya'ban. Disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban hari-harinya. Apa? Kalau kita lihat kenapa Rasulullah kok banyak puasa di bulan Sya'ban?
Kenapa Rasulullah puasa di bulan Sya'ban banyak? Kenapa tidak di bulan Rajab banyak? Kenapa tidak di bulan Rabiul Awal? Supaya Rasulullah sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk warming up. Supaya kita ini sudah terbiasa puasa. Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan tidak kaget. Banyak nggak di antara kita nggak pernah puasa sepanjang tahun? Ketika masuk puasa hari pertama lemes apa enggak? Wah, Ustaz, saya lemes nih, Ustaz. Biasanya jam segini makan nih, sekarang nggak makan. Biasa jam segini ngopi, tapi nggak ngopi, sekarang jadinya pusing. Karena apa? Tidak punya persiapan. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita di bulan Sya'ban, Rasulullah banyak berpuasa supaya apa? Ketika masuk bulan Ramadan masih sama. Masih seperti rutinitas saya yang sebelumnya. Nggak kaget lagi. Nah, kita karena tidak ada persiapan ini, itu banyak kita gagal di bulan Ramadan ini. Kita ambil contoh yang lain. Orang mau mengikuti perlombaan lari atau pertandingan sepak bola. Ya, pertandingan antara Murdoch dengan Curtin misalnya. Dengan UWA, dengan Edith Cowan dan lain sebagainya. Teman-teman yang dari Murdoch atau di Curtin semuanya itu sebelum pertandingan minimal itu latihan apa enggak? Latihan fisik, latihan gimana cara passing bolanya. Dan itu nggak mungkin cuma sehari. Paling tidak sebulan sebelum pertandingan turnamen itu sudah latihan, iya apa tidak? Sehingga ketika turnamen fisiknya maksimal, tidak cedera, baru 2 menit masuk tidak langsung kram misalnya cedera. Nah begitu juga ketika di bulan Ramadan, supaya kita bisa konsisten, tidak kaget di awal, kemudian semangat kita menjadi kendur menghadapi bulan Ramadan yang panjangnya selama 30 hari, maka kita perlu persiapan. Persiapan dari sekarang, mulai puasa sunnah, mulai sepanjang malam gitu kita sholat malam, ya, supaya kita nggak kaget tarawih. Karena orang yang tidak pernah sholat malam sebelumnya, ketika masuk bulan Ramadan itu besar kemungkinannya akan kecolongan yang namanya tidak sampai sholat tarawih, ya apa tidak? Iya, dan itu terjadi, dan itu kenyataan yang terjadi. Tidak pernah sholat malam sebelumnya di sepanjang tahun, ketika masuk bulan Ramadan, ketika tarawih mesti ada saja. Entah perut nggak enak kebanyakan buka puasa, entah mungkin tadi makan sambal akhirnya mencret. Kemudian atau mungkin kebanyak minum es akhirnya flu, kemudian perut kembung, inilah, itulah dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena kita tidak terbiasa. Coba kalau sudah terbiasa buka puasa sebelumnya, pasti nggak akan kaget perut ini. Iya apa tidak? Iya. Itu dia. Jadi kita perlu persiapan. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau mengatakan barang siapa yang sholat malam sepanjang tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam, dia pasti dapat Lailatul Qadar. Iya apa tidak? Otomatis. Secara logika kalau orang sholat malam sepanjang tahun, dia tidak akan kehilangan yang namanya Lailatul. Kenapa sih kita nyari Lailatul Qadar ini? Apa yang membuat dia itu spesial? Lailatul Qadar itu kan salah satu malam yang ada di bulan Ramadan, iya apa tidak? Kenapa kok kita disuruh nyari-nyari Lailatul Qadar ini? Jangan sampai kita kehilangan. Ayo kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayo kita berusaha meraih Lailatul Qadar. Apa yang membuat Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Ada yang tahu? Ada yang hafal surat Al-Qadar di sini? Tadi yang dibaca sama adik? Oh, Faro ya. Apa tadi yang dibaca? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Masya Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Berarti apa? Orang yang mendapatkan pahala, mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia seperti beribadah selama 1000 bulan. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau 1000 bulan berarti berapa tahun ini? Ini siapa yang jago matematikanya? 80 lebih. Ada nggak di antara kita yang menyangka kita akan hidup sampai umur 80 tahun? Ada nggak yang menjamin kita bisa hidup 80 tahun? Mungkin 60 tahun? Mungkin 40 tahun? Banyak dari kita yang telah Allah wafatkan masih 30 tahun, ya apa tidak? Apalagi sekarang ya, dengan adanya corona seperti ini ya, ujian yang Allah berikan kepada kita, banyak teman-teman yang masih muda itu wafat kena corona misalnya. Sehingga orang yang mendapatkan Lailatul Qadar semalam di bulan atau di tahun ini, dia seperti beribadah selama 83 tahun kurang lebih. Itu kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar 1 tahun. Bagaimana kalau dia mendapatkannya 10 tahun bulan Ramadan? Bagaimana kalau dia mendapatkannya 20 tahun? 30 tahun? Sepanjang dia berpuasa selama hidupnya, selalu mendapatkan Lailatul Qadar.
betapa banyak pahala yang dia punya. Devisa pahala yang dia miliki itu begitu banyak. Cadangan pahalanya dia itu terlalu banyak. Dan ini keuntungan yang akan kita dapatkan. Karena kalau kita hitung, kita hidup di dunia ini berapa tahun sekarang? Anggaplah 60 tahun. Bahkan nggak sampai kan? Rasulullah mengatakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man yatajawaz an dzalik. Sedikit yang lebih dari 70 tahun. Yang kurang banyak. Meninggal 50 sekian, 40 sekian. Nah, kita anggap simpelnya aja biar gampang hitung 60 tahun. 60 tahun ini apakah 60 tahun itu kita beribadah terus? Enggak. Kita mulai ibadah setelah apa? Kita akil balik. Biasanya akil balik umur berapa? 15 tahun katakan ya. Mungkin sekarang anak zaman sekarang 13 tahun sudah akil balik mungkin zaman sekarang ya. Setelah adanya TikTok ini lagi. Ya, umur 12 tahun, 10 tahun sudah akil balik. Kita anggap 15 tahun berarti cuma 45 tahun beribadah. Itu 45 tahun itu beribadah terus? Belum dihitung tidurnya. Tidur sehari berapa persen dari jam sehari? 8 jam orang tidur biasanya. Berarti 33%. Sepertiga dari umur kita. 45 dibagi sepertiga berarti 15 tahun lagi hilang. Sisa 30 tahun. 30 tahun ini apakah ibadah terus? Enggak. Sekolah, ketemu sama dosen, ya, ke kampus. Biasanya ke kampus minggu berapa jam? Hah? 1 jam? Kuliah apa itu? 1 jam 1 minggu? Oh. Ya, oke lah online. Berapa jam online itu seminggu? Seminggu berapa jam biasa jadwal kuliahnya? 16 jam. 16 jam berarti sehari lah katakanlah. Ya kan? Berarti 1 hari, 1 minggu potong 7. Berarti 360 dipotong 7 berarti sekitar hilang 40 hari. Ya kan? Itu buat kuliah doang. Buat jalan sama teman, buat nyetir, buat ke kamar mandi. Ya, buat mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kita anggap potong setengah lagi. Berarti hanya 15 tahun total kita beribadah dalam hidup kita ini. Itu pun kalau ibadah kita diterima. Ya apa tidak? Kalau diterima sama Allah. Kadang-kadang nggak diterima ibadah kita karena mungkin nggak ikhlas. Ya, karena mungkin kita riya. Atau mungkin kita salah dalam cara beribadahnya. Sehingga kemungkinan maksimal kita hanya 15 tahun beribadah dalam hidup kita ini dibandingkan mendapatkan Lailatul Qadar yang jumlahnya 83 tahun. Full, non-stop kayak robot beribadah 83 tahun. Berarti kalau orang kehilangan kesempatan ini rugi apa tidak? Rugi, jamaah sekalian dirahmati Allah. Rugi. Dan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan umat Nabi Muhammad SAW ini bisa mengungguli pahala-pahala yang dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat di zaman nabi-nabi sebelumnya itu umurnya panjang-panjang. Ya. Seperti Nabi Nuh, umurnya berapa Nabi Nuh? Alfa sanatin illa khomsina ama, 1000 kurang 50. Berapa jadinya? 950 tahun. Itu umur nabinya. Ya. Yang lebih dari Nabi Nuh banyak. Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun umurnya. Nah kalau 2000 tahun tuh mereka ibadah terus berapa banyak pahalanya coba. Kita hanya 15 tahun maksimal. Itu pun kalau diterima lagi. Sehingga dengan cara ini kalau kita bisa meraih Lailatul Qadar ini, itu kesempatan kita bisa melewati jumlah pahala yang didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Itu rahmat dari Allah SWT yang wajib kita syukuri. Oleh karena mumpung kita belum masuk bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, ayo persiapan. Jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Padahal bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang datang membawakan kita hal yang sangat luar biasa. Coba kalau kita lihat, bulan Ramadan ini bulan ampunan apa tidak? Bulan ampunan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti bulan Ramadan menawarkan kepada kita ampunan. Bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, beramal soleh, ya, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, penuh keberkahan. Bulan-bulan di mana penuh keberkahan. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu dan lain sebagainya. Artinya apa? Bulan yang spesial datang kepada kita. Kemudian kalau kita kedatangan tamu spesial, kira-kira di rumah kita persiapannya apa? Misalnya Kang Arif ditelepon sama ajudannya gubernur. Kang, ini gubernur mau ke rumah Kang Arif sekarang. Katanya kayaknya sih beliau belum makan. Kira-kira Kang Arif bilang ke apa ke istrinya? Masak yang paling enak. Masak yang paling enak. Ya, masak dikasih cuman kerupuk misalnya. Ya, atau air putih teh tawar misalnya. Kan nggak mungkin.
Kang Arif pasti bakal memberikan semua isi kulkas dikeluarin. Kalau bisa mungkin ngutang sama toko sebelah misalnya. Jadi berusaha memberikan yang maksimal. Karena tamu yang datang ini tamu yang spesial. Ya, nah, begitu juga bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan ini yang sangat spesial, kemudian kita juga, ya udah bulan Ramadan, so gimana lagi? Ya santai aja. Karena sebenarnya kalau kita berbicara, Bapak Ibu ini semua puasa sudah bukan sekali dua kali kan? Bukan orang yang, besok saya pertama kali puasa nih. Nggak ada yang mu'alaf di sini kan? Kalau mu'alaf mungkin deg-degan tuh ketemu Ramadan. Iya, saya akan ketemu Ramadan nih. Ramadan pertama saya ini spesial. Karena pertama kali. Tapi kita semuanya ini sudah biasa apa nggak bulan puasa? Sudah berapa kali? Antum berapa umurnya, Pak? 27, Masya Allah. Berarti sudah Ramadan lebih dari 10 kali kan? Berarti sudah biasa, sudah expert, pro. Sudah pro sama Ramadan sebenarnya ya. Sudah bukan, Ramadan itu bukan satu hal yang biasa lagi. Nah, tapi justru karena kita sudah biasa sama bulan Ramadan, ini yang bahaya sebenarnya. Kok bahaya, Ustaz? Ini yang bahaya sebenarnya, karena kita sudah anggap dia biasa. Ada sebuah kaidah, disebutkan oleh para ulama. Mungkin saya pernah singgung dulu sama Kang Arif setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah tentang kajian Ramadan. Akan saya terus sebutkan kaidah ini, di mana kaidah ini sangat penting. Disebutkan dalam sebuah kaidah, kathratul misas tuzilul ihsas. Yang ngerti bahasa Arab, kathratul misas tuzilul ihsas. Terlalu banyak interaksi dengan sesuatu akan menghilangkan sensitivitas. Pengantin baru, suaminya mau pulang kerja, istrinya langsung lari, bukain pintu. Oh, suamiku masih baru nih, nikah. 2 bulan, buka pintu, mungkin istrinya cuma nyaut, oh sudah pulang mas. Udah. Masuk tahun kedua, ya udah istri nonton TV, suaminya pulang, ya udah. Maksud kenapa? Sudah biasa, ya sudah hilang. Sensitivitas itu sudah hilang, sudah bukan wah lagi, bukan wow lagi. Dan itu terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Orang yang pertama kali umroh, ada yang pernah umroh di sini sebelumnya? Kalau misalnya pertama kali umroh, dan itu terjadi pada saya juga dulu ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Mekah ketika kuliah dahulu di sana. Ketika pertama kali masuk Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah, nangis. Nggak bisa ngomong, diajak ngomong sama teman, ayo tawaf. Iya. Kayak terpesona, ya. Benar-benar luar biasa hal tersebut gitu loh. Setahun saya kuliah di sana, biasa ke Ka'bah itu seperti kayak ke masjid-masjid yang lainnya. Nggak ada yang spesial lagi. Nah begitu juga ketika orang punya perasaan yang sama dalam hal menghadapi bulan Ramadan, ini yang bahaya sebenarnya. Makanya kita perlu persiapan, perlu terus menekankan kepada diri kita supaya kita ini memperbaharui semangat kita. Tiap kali ketemu bulan Ramadan, kita memberikan yang terbaik. Karena rugi kita. Hilang kesempatan yang begitu besar di bulan Ramadan ini. Khususnya kita sekarang misalnya di Australia ini, keadaan corona, lebih banyak di rumah misalnya kan. Mungkin nggak banyak yang mendapatkan jam kerja yang full lagi misalnya. Jam kerja dipotong. Justru di satu sisi orang menganggap, wah ini kerugian bagi saya nih, nggak bisa kerja full time, kerja saya sebagian. Tapi bagi orang yang melihat bulan Ramadan sebagai tamu agung yang membawa keuntungan bagi dia menganggap ini adalah keuntungan yang besar baginya. Ini kesempatan saya mendapatkan bulan Ramadan sebenarnya. Punya banyak waktu luang untuk beribadah, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapi bulan Ramadan ini, ya, kita hanya selalu melihat bulan Ramadan ini dari satu sisi. Yang saya katakan tadi, tamu yang membawa keuntungan yang besar, membawa ampunan dari Allah, membawa iming-iming sorga, ya, membawa iming-iming pahala tanpa batas, membawa iming-iming orang yang berpuasa akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang puasa bahagia apa enggak? Bahagia, apalagi pas nunggu buka puasa, itu bahagia, seneng tuh. Ya. Hobinya apa? Nunggu beduk, nunggu azan maghrib, itu hobinya. Tapi subhanallah itu memang terjadi. Itu terjadi. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 bahagia. Farhatun indama aftar, bahagia ketika mau buka puasa. Wa farhatun indama laqiya rabbahu bifitrihi atau bisaumihi. Dan dia akan berbahagia nanti di hari kiamat ketemu sama Allah membawa pahala puasanya.
Dulu waktu masih kecil, kita kan sering tuh sembunyi-sembunyi batalin puasa di belakang rumah kan? Iya apa enggak? Ayo, ya, kita sering nggak dulu batalin puasa? Pas ikut buka puasa satu meja makan sama ibu dan bapak, nggak akan sama senengnya dibandingkan mereka yang berpuasa. Padahal kita makan menu yang sama, ayam bakar, ya, sambal terasi, ya, kemudian rawon, soto dan lain sebagainya. Makannya sama, tapi perasaan bahagianya beda. Karena dia puasa, kita nggak puasa. Diberikan kebahagiaan. Nah, jangan sampai Ramadan yang datang menawarkan kepada kita kebahagiaan, keutamaan, pahala, sorga, ampunan dari Allah, dan lain sebagainya ini justru malah terbalik. Bisa jadi memberikan efek negatif kepada kita. Kita malah mendapatkan efek yang negatif. Kita malah mendapatkan kerugian. Kita malah mendapatkan malapetaka dengan datangnya bulan Ramadan ini. Sebagian dari kita mengatakan, kok bisa bulan Ramadan ini datang membawa malapetaka? Kok bisa bulan Ramadan ini datang membawa kerugian kepada kita? Iya. Rasulullah SAW menyebutkan, bahkan Rasulullah mendoakan. Didoakan oleh Rasulullah. Coba bayangin, coba Bapak Ibu sekalian. Didoakan apa? Didoakan yang buruk. Bukan didoakan yang baik. Didoakan yang buruk sama Rasulullah. Kata Rasulullah, celaka. Celaka, celaka. 3 kali didoakan oleh Rasulullah. Celaka, celaka, celaka. Rasulullah yang mendoakan. Yang mengaminkan Jibril. Yang mendoakan manusia terbaik. Yang mengaminkan malaikat terbaik. Doanya terkabul apa enggak? Kalau kita kadang-kadang kan suka datang ke Ustadz tuh. Ustadz tolong doain Ustadz, mudah-mudahan anak saya lulus ujiannya. Kenapa kita datang ke Ustadz? Biasanya. Karena mungkin doanya Ustadz lebih didengar dibandingkan doa kita. Lebih didengar oleh Allah. Nah ini yang mendoakan Rasulullah ini. Orang paling bertakwa. Seluruh manusia di muka bumi ini paling top nomor 1. List nomor 1 itu Rasulullah. Malaikat semuanya nomor 1 itu siapa? Jibril. Yang mendoakan Rasulullah, yang mengaminkan malaikat Jibril. Apa doanya? Celaka, celaka, celaka. Kok bisa sih Rasulullah mendoakan seperti itu? Padahal Rasulullah itu kan orang paling sayang sama umatnya, apa enggak? Rasulullah tuh paling sayang sama umatnya tuh. Sholat kita sebenarnya tuh disuruh sama Allah tuh 50 kali Bapak Ibu. Sebenarnya nih, ya. Kita sholat itu 50 kali sehari. Sebenarnya awal perintah turunnya sholat itu 50 kali sehari. Bayangin coba, kalau 50 kali sehari, sekarang nih kita sholat dulu. Duduk lagi, 2 menit, sholat lagi. Ya bayangin. Saking sayangnya Rasulullah itu terus bolak-balik minta keringanan dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sholat hanya 5. Ini pun 5 kali masih ada yang bolong apa enggak? Masih ada yang merasa berat apa enggak? Masih ada yang merasa berat. Bagaimana kalau 50? Ya, bagaimana yang kalau 50? Lebih banyak lagi yang enggak sholat. Kemudian Rasulullah SAW itu ketika disuruh sama Allah diberikan kesempatan untuk mendapatkan doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan. Rasulullah mengatakan, ya Allah nanti ajalah doa saya ini saya tangguhkan di hari kiamat supaya saya bisa memberikan syafaat kepada umatku biar mereka bisa masuk surga. Rasulullah nggak mau mengambil kesempatan itu di dunia, nanti di akhirat. Supaya kenapa? Supaya umatnya masuk surga. Berarti Rasulullah ini kan sangat care, sangat perhatian, sangat sayang kepada umatnya. Tapi kok bisa Rasulullah mendoakan seperti itu? Apa yang menyebabkan Rasulullah mendoakan seperti itu? Cerita yang lainnya ketika Rasulullah itu dakwah, pergi ke Taif, dilempari sama orang-orang Taif sana tuh, sampai kakinya berdarah, bajunya robek. Rasulullah kemudian ketika perang Uhud dipukul sampai giginya patah. Itu kalau giginya patah tuh berarti pukulannya keras apa tidak? Keras. Tapi apa kata Rasulullah terhadap orang-orang yang menzolimi mereka, beliau? Didoakan sama Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka orang-orang yang nggak tahu. Nah, kalau terhadap orang yang menzolimi Rasulullah saja, Rasulullah doakan dia semoga Allah mengampuni dia. Tapi kok dalam kasus ini Rasulullah berbeda? Apa yang menyebabkan Rasulullah mendoakan celaka, celaka, celaka? Kita akan sebutkan. Jadi hadisnya berbunyi seperti ini. Rogima'an furojulin, rogima'an furojulin, rogima'an furojulin. Celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka ini? Ada 3 golongan. Kita sebutkan salah satunya saja. Apa mau 3-3-nya? Supaya tahu ya. Yang pertama, orang yang ketika namaku disebut nggak mau berselawat atasku. Jadi kalau kita dengar ada orang menyebut Nabi Muhammad, Rasulullah, maka kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati nggak apa-apa, nggak perlu teriak-teriak. Karena kata Rasulullah, orang yang pelit itu orang yang ketika mendengar namaku disebut nggak mau berselawat, nggak mau nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama ini. Ingat bapak-bapak ya, ibu sekalian.
Kalau dengar nama Rasulullah, ketika saya nyebut Rasulullah ini kita mengucapkan dalam hati sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Pahala kita. Orang yang berselawat itu mendapatkan pahala tukfa laka hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Dihilangkan kesusahanmu, kegundahanmu, kegalauanmu. Ya, bagi sudah nikah, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum, alhamdulillah sudah. Belum. Mungkin galau kan? Galau banyak-banyak salawat misalnya, biar galaunya hilang dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian orang yang kedua, orang yang adraka abawahi indal kibari, orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua. Falam yudkhilanihil jannah. Akan tapi keberadaan orang tuanya yang tua tadi itu tidak membuat anak tadi itu masuk surga. Artinya apa? Anaknya ini nggak ngerawat orang tuanya, nggak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang didoakan celaka sama Rasulullah ini adalah orang yang man adraka Ramadan. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Thuman salakha minhu. Kemudian keluar dari bulan Ramadan. Falam yaghfirullahu lah. Allah tidak meletakkan dia termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Karena tadi tidak punya persiapan. Tidak memaksimalkan potensi dalam bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan. Bukan termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah doain celaka? Kenapa Rasulullah mendoakan celaka? Karena keterlaluan. Orang-orang seperti itu keterlaluan, top sudah. Keterlaluan itu sangat-sangat top. Kesempatan emas empuk. Kayak orang main bola depan gawang, gawang sudah kosong, nendang bolanya mah ke atas ya. Nggak gol, nggak masuk ke gawang. Ini keterlaluan gitu loh. Kesempatan emas depan mata tapi kok nggak digunakan. Ada punya orang tua dua tapi kenapa Anda tidak berbakti kepada mereka? Tidak menyenangkan mereka, tidak membantu mereka, merawat mereka misalnya, memenuhi kebutuhan mereka. Keterlaluan. Kesempatan emas itu. Nanti ketika orang tua sudah meninggal baru nyesel. Pintu surgaku telah tertutup dan lain sebagainya. Ya dulu kamu tidak pernah merawat orang tuamu. Ketika nama Nabi Muhammad SAW sebut nggak mau salawatan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang emas. Kenapa? Selawat tadi itu sebenarnya bermanfaatnya buat kita. Bukan nama Nabi, Nabi Muhammad sudah mendapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Ketika kita berselawat kepada beliau, kita yang mengharapkan keberkatannya itu, barokah, berkah berselawat kepada Nabi Muhammad itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir ketika bulan Ramadan itu datang, ya tidak memanfaatkannya, tidak berdoa, bahkan mungkin nggak tahu doa minta ampun yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita kalau bulan Ramadan itu apa? Doa yang kata Rasulullah disuruh kita sering-sering baca ketika bulan Ramadan. Ada dua doa yang Rasulullah ajarkan kepada istrinya Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadar. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, kalau aku ketemu sama malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Ajari aku apa yang aku baca. Kata Rasulullah, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi maaf, suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya seperti itu. Nah kita kadang-kadang kita mungkin nggak tahu doa itu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kurang persiapan tadi itu. Orang kalau mau mendapatkan dunia saja, itu harus mendapatkannya dengan ilmu, ya pendak. Disebutkan oleh para ulama, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia harus pakai ilmu. Orang mau menjadi pebisnis yang sukses, nggak punya ilmu bisnis, kira-kira bisa sukses nggak? Orang mau menjadi top engineer, ya di sebuah perusahaan yang sangat besar, terus dia nggak sekolah engineer, bisa apa nggak? Orang mau jadi dokter kepala rumah sakit yang top, tapi dia nggak sekolah kedokteran, bisa apa nggak? Bahkan untuk mendapatkan dunia saja. Teman-teman sekalian juga sekarang nanti kita bicara kesini jauh-jauh belajar untuk apa? Mungkin ketika pulang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Artinya itu semua kita bisa dapatkan juga harus dengan ilmu, iya apa tidak? Logikanya seperti itu, iya apa tidak? Mendapatkan dunia pun harus pakai ilmu, apalagi akhirat. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Apalagi kalau mau mendapatkan akhirat maka juga harus menggunakan apa? Ilmu. Banyak kita kerugian yang kita nggak tahu, Bapak sekalian, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya doa-doa yang kita nggak tahu, kesempatan-kesempatan yang kita harus kerjakan, ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Karena kita nggak tahu, kita lewatkan begitu saja. Ya, waktu kita terbuang, yang dimana kita bisa manfaatkan bulan Ramadan kita dengan meraih pahala yang sebesar-besarnya. Ya, kita tidak tahu ada beberapa hal yang nggak boleh dikerjakan ketika bulan Ramadan, nggak boleh bohong. Ya, nggak boleh bermaksiat.
Karena kita berpikiran ketika bulan puasa yang penting saya menghindari hal-hal yang membatalkan puasa cukup sudah. Yang lain-lain nggak apa-apa. Jangan salah. Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Berarti pahalanya hilang. Kenapa? Masih suka bohong, masih suka maksiat, nggak sholat misalnya, dan lain sebagainya. Bagaimana pahalanya mau didapatkan dalam berpuasa kalau maksiat masih jalan? Nah, inilah dia kesempatan kita sebelum masuk ke bulan Ramadan, masih banyak waktu insya Allah. Ya, pelajari terus, buka banyak. Alhamdulillah kita memiliki pengajian-pengajian di YouTube. Silakan dicek persiapan menghadapi bulan Ramadan, fikih-fikih seputar Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa kita, hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa, hal-hal yang kita harus perbanyak ketika berpuasa. Tinggal di Google, insya Allah itu semua bermanfaat bagi kita. Supaya kita masuk bulan Ramadan, kita siap, ya, kita mantap, kita optimis, semangat. Insya Allah kita semua mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam kajian ini, karena saya tidak hadir untuk memberikan kajian tentang masalah fikih, artinya masalah bagaimana cara berpuasa, tapi saya ingin hanya memberikan semangat, artinya hal-hal di balik Ramadan ya, untuk memberikan kita semangat, karena pentingnya bulan Ramadan ini jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk memasuki bulan Ramadan sehingga kita bisa maksimalkan bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr waj'alil fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.